Satu, dua, tiga. Dai, hatsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Gali Pratama Putra, salah satu yang gak pernah ada liburnya. Jadi kita kerja mulu, kanvassing, flyering, SPK sama kirim mobil. Tapi ini kita lagi mau kirim mobil dulu nih. Kirim mobil Pak Jainal Arifin. Jadi Pak Jainal Arifin ini dia kerja di Komatsu. Jadi gue dulu pernah kerja di Komatsu. Jadi di salah satu temen gue itu nawarin referensi ke gue. Nah salah satunya Pak Jainal Arifin ini. Nah ini dia ngusul mobilnya Ayla R Deluxe manual. Ya, keren gak tuh? Lebih keren daripada R standar sih. Karena ini ada tambahan body kitnya depan belakang. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Ikutin kita terus, oke? Oke cuy, ini kita udah sampai rumahnya Pak Jainal Arifin. Nah ini kita mau ngecek mobilnya, kita cek dulu nomor rangka nomor mesin, terus kita cek eksteriornya sama interiornya seperti biasa. Assalamualaikum Pak. Pak, ini kita cek nomor rangka nomor mesinnya dulu Pak.
kenalin, ini customer kita namanya Pak Jenal Arifin. Jadi tadinya tuh dulunya Pak Jenal Arifin ini apa sih Pak? Kayak saya pernah kerja di Komatsu, jadi kerja dulu masih rekan kerja, cuma kalau saya udah nggak di Komatsu lagi, jadi ya Pak Jenal Arifin ini direferensi sama temennya yang satu kerjaan sama saya untuk ambil dia sama Gali gitu. Oke, sekarang kita ngecek nama rangka nomor mesinnya dulu Pak. Nah, ini nama rangkanya, ini nomor mesinnya Pak ya. Nah, Bapak baca di sininya, pertama saya baca di mobil ya. Bagi baca ya Pak. MHKS 4GA 5JLJ 01 74 15. Nomor rangka sama ya. Yang bawahnya nomor mesin. Nah, nomor mesin ada yang sini Pak, kelihatan nggak Pak? Iya, itu ya. H50. Ya, Bapak baca sini, bagi baca. 3 NRH 50 14 66. Iya, betul. Pak, nomor mesin udah sama, jadi nomor rekening juga Bapak. Gitu, Pak. Kita di sini ada nama security itu semua di sini Pak. Ada security nanti bacanya kayak gini. Nah, nanti nih kalau ada ampere-ampere, jadi kalau ganti kalau namanya putus, biasanya sama yang ada ampere di sini. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Kalau dikurangin buat ntar yang ada takutnya putus terus. Kalau dilebihin, takutnya nanti ini kalau nggak putus, konslet malah kemana-mana Pak. Bakar sih jadi. Kalau itu sesuai sama yang di sini. Nah, ini aki itu juga baru nih Pak. Kalau aki masih ada baru, nanti ada indikasinya. Cuman ini masih aki basah, belum aki putus. Nah, ini untuk air wiper. Jadi air wiper ini kalau diisi ini kan ada listriknya dikit nih. Bisa nanti itu kalau diisi diisinya pakai air biasa aja. Jangan gue sih pakai air sabun, cuma air sabun yang khusus kaca. Ada tuh ya di Giant apa di mana. Kalau jangan pakai air sabun yang sabun ini Pak, jangan sabun yang di warung apa gitu, Sunlight jangan. Iya jadi pakai lah. Kalau bisa pakai air biasa aja. Nah ini ada air coolant ini ada batasnya di sini nih Pak nih. Ini ada batasnya, jadi batas full. Jadi kalau dia kan tambah kan kalau dipenuhi ada nanti itu keluar jadi batasnya segitu. Kalau misalnya nanti kurang nanti kita ditambahin pas sama di pas servis. Tapi ini kan udah pas air coolantnya, air coolantnya jadi jangan diisi pakai air biasa. Kalau pakai sini pakai air coolant nih ya, jangan air coolant ini untuk tutup motor. Kalau dipanas ini tutup radiator dan dibuka dari sini ada olinya Pak. Ini oli masih kuning ya Pak. Udah warna hitam, olinya masih baru juga. Nah nanti ganti oli per 10.000. Nanti kita jelasin lagi untuk servis ntar. Barusan ntar kita jelasin setelah kita cek mobil. Nah di sini, ini kalau ini juga nanti di sini ada yang bisanya kalau udah dingin nih atas nih Pak. Ini bukannya bocor ya, emangnya air freon, jadi nguap kayak kulkas aja gitu. Tapi bukannya bocor di oli apa ini emang air freon, jadi nguap gitu loh Pak. Jadi nanti tinggal dingin aja, nggak usah apa-apain, bukan ada bocor, buatnya emang kita sekolah. Nah kalau ini oli rem ini nanti kalau punya pergi jauh sering dicek Pak oli rem. Kalau misalkan memang ini oli rem itu berkurang, ya berarti segini nih, ini udah pasti Pak nih. Kalau batasnya misalkan dia kurang nih, misalkan segini nih misalkan, berarti itu ada kebocoran di remnya. Kalau bisa jangan ditambahin, kalau bisa dicek. Kalau ditambahin takutnya nanti kurang lagi, terus kita lupa di jalan ketemu malah bocoran malah makin gede, ngeblong remnya. Kalau bisa nih kalau mau jalan dulu dicek ini habis apa enggak. Kalau mau habis berarti ada kebocoran, jangan ditambahin tapi dicek. Nah ini untuk mesin semua masih pada baru ya Pak ya, baru semua masih pada baru. Makanya ada yang nanya nih kalau untuk mesinnya Pak. Nah ini dipasang peredam suaranya juga di kap, di pintu-pintu sama di mana ya, di dalam yang atas kap itu ya Pak semua. Jadi udah ada dipasang peredam suaranya juga. Jadi ya. Nah kalau mobil jangan jangan ditekan lah, kalau bisa agak dikit aja nggak apa-apa. Jadi ini kalau ditekan nanti takutnya ininya penyok gitu doang. Kalau jangan takutnya malah repot lagi. Oke, nah ini kita cek ke depan Pak. Di sini lampu udah pada baru semua ya Pak. Lampu udah pada baru semua, nggak ada yang pecah, nggak ada yang balik juga. Udah saya cek juga sih sebelumnya. Nah ini cuma kalau gini cuma basah-basahan air doang, tinggal dia lap-lap gitu aja Pak. Oke, sebelah kiri Pak. Nah ini kaca bulat udah dipasang, yang depannya 40%, yang kiri kanan belakangnya 60%. Nah ini udah dipasang talang airnya juga. Nah di sini udah dikasih pelindung catnya juga Pak. Nah terus kalau di kolongnya udah dipasang anti karatnya juga nih Pak.
Ya. Kalau anti karat PT kan yang cair tuh. Iya. Kalau ini kan anti karat itu dicampur sama aspal, Pak. Jadi dia kalau itu nggak nempel di aspal, itu nggak nempel ke dashboard gitu. Jadi itu bahannya sih sejenis kayak aspal, cuma bukan aspal sih, jadi kayak aspal cair lah gitu. Cuma bukan aspal juga sih, bahannya modelnya kayak gitu. Cuma dia juga ngangkut, pokoknya itu udah anti karat aja, jadi nggak bisa cepat karatan di bagian bawahnya gitu. Namanya juga pada baru ya Pak, masih ada sarung rambutnya, kita juga bunyinya masih pada baru. Bahan di kolong ini juga nanti udah ada anti karat juga Pak. Di kolong ban Pak. Nah, Apa? Situ. Jam situ tuh. nah, di kolong ada anti karat juga Pak, hitam-hitam. Oh iya. Nah, oke. Nanti karat Aspal itu. sama. Nah, di sini ada namanya catlock Pak. Catlock ini fungsinya fungsi tambahan. Nah, kalau dikedepanin gini, walaupun itu nggak di sentral loh, nah dia tetap dia nggak bisa dibuka dari dalam, cuma bisa dibuka dari luar doang. Kalau itu nggak dikunci yang tadi Pak. Kalau di kesiniin, cuma bisa dibuka dari luar. Tapi kalau di kesiniin, itu bisa dibuka dari dalam, bisa dibuka dari luar. Jadi itu intinya nggak kunci satu tambahan lah. Kemarin di baris kedua yang kiri sama yang kanan. Belakang ya. Yang belakang ya. Nah ini yang belakang juga sama nih. Misalnya juga dipasang, yang kaca prioritas 60%, terus 58 juga masih pada baru sini Pak. Terus ini ada sensor parkir juga, ini udah ada taman body kitnya juga yang ini. Kalau yang tadi depan juga ada body kit ya kan? Oke. Yang kiri kurang lebih tadi sama juga nih Pak. Sama. Yang kiri juga sama, dia udah ada catlocknya juga nih, tadi kayak tadi juga. Kalau emang ini kalau ini dikunci, dia tetap nggak bisa dibuka nggak dari dalam, cuma bisa dibuka dari luar aja. Tapi kalau di kesini ini dia dalam bisa dibuka, dari luar bisa dibuka. Nah, kalau sentral lock beda lagi, sentral lock itu dia kunci otomatis dari dalam. Di pedoman juga ada ya penjelasannya. Nanti yang ada juga, cuma itu sih ini cuma kunci satu tambahan aja. Satu tambahan. Oke, jelasin lagi di dalamnya, kita cek dalamnya yuk. Pokoknya sebelum nyalahin mobil, usahain semua mati, kayak audio mati, AC mati. Baru di starter mobilnya. Gitu. Nah, baru nyalain AC. Itu kalau ini untuk blower, kalau ini untuk temperatur. Jadi kalau semakin gede dia semakin dingin, tapi kalau di sini ini semakin nggak dingin Pak, cuma angin doang, bahasa kasar itu cuma anginnya doang, nggak ada AC-nya. Gitu. Berarti kalau ini pakai AC-nya, berarti dalam pakai freonnya dinyalain. Kalau di AC itu hitungannya pakai temperatur itu loh Pak. Iya. Kalau AC kan dikecilin, nah kalau ini dia kebalikannya, ditekin gitu, sama kayak hitungannya sama kayak AC. Nah dari kanan nih, nah kalau buka kap mobil di sini nih Pak nih. Ada kap mobil kan, nah nanti tinggal ditarik aja nih Pak, tarik kap mobilnya kebuka. Nah kalau untuk buka bagasi ini dari sini nih Pak nih, samping jok. Nah samping jok. Nah ini kalau itu ada jadi kap mobil untuk belakang sama buat buka bensin ada di kanan sini. Nah kalau itu sentral tadi, jadi ini bisa ngunci semua. Nah ini ada yang buat pintunya. Ini itu. Nah itu kunci semua berarti gitu Pak. Nah kalau misalkan ini untuk kaca, nah kalau diturunnya otomatis Pak. Jadi kalau naikinnya manual. Nah, tapi kalau turunnya bisa manual juga. Kalau dipencetnya setengah. Nah ini setengahnya di manual. Nah kalau dipencetnya full, dia otomatis. Iya gitu. Tapi kalau naikin dia manual terus. Gitu. Nah ini juga yang sama yang kiri. Ini yang kanan. Nah, ini yang kiri juga Pak. Yang kanan dua-duanya bareng nih Pak. Gitu ya. Nah kalau untuk kunci, jadi kalau yang ini nggak bisa dibuka nih, yang bisa dibuka cuma dari supirnya doang. Gitu. Jadi yang bisa dibuka cuma dari supir kalau dikunci. Tapi kalau nggak dikunci semua bisa dibuka. Ya gitu. Nah kalau ini untuk lampu, ini lampu senja, ini lampu fog lamp, ini lampu gede. Nah lampu fog lamp ini nih, ini kalau lampu fog lamp ini kalau dinyalain, kalau lampu senjanya nggak dinyalain, ini dimatiin, itu tetap lampu fog lampnya nggak bisa nyala Pak, mati. Jadi lampu fog lamp bisa nyala, kan ini nyala nih, tapi mati. Bisa nyalanya gimana? Caranya harus nyalain lampu senjanya ini Pak, baru nyala. Nah ini kan indikasi lampu fog lampnya di lampu yang bawah. Indikasi lampu fog lampnya. Kalau ini mati lampu fog lampnya, cuma lampu senjanya doang. Gitu. Tapi kalau lampu DRL yang depan itu nggak bisa mati, nggak bisa dinyalain. Kalau ini emang udah otomatis nyala. Dia emang udah otomatis nyala. Kenapa? Salah. Nah hitungannya kayak fitur-fitur mobil Eropa kan dia sekarang harus ada lampu DRL-nya itu Pak. Tujuannya biar kalau orang jalan biar tahu nih siang-siang, kalau mobil ini lagi jalan. Gitu. Kalau mati kan berarti mobil itu lagi diem gitu Pak. Tujuannya sih gitu, makanya itu nggak bisa dinyalain, nggak bisa dimatiin.
gitu. Nah ini lampu gede, nah ini untuk lampu diem nih pak, kan depan nih ini diem. Iya. Kalau lampu jauh di kedepanin. Oke. Nah ini untuk wiper, kalau untuk ngusap wiper ke sekali itu ke atasin pak, ngusap sekali. Iya. Nah kalau untuk nyalain air wiper ditekan aja begini, nah itu ngusap dia. Iya. Nah kalau untuk ngusap lagi di bawahnya aja sekali. Ini ngusapnya jeda, ntar ngusap, ntar enggak, ntar ngusap, ntar enggak gitu. Terus kalau diturun lagi ke bawah dia ngusap terus pak. Nah kalau makin diturun lagi dia makin cepat ngusapnya gitu. Nah jadi ini ada tandanya nih pak nih. Ini kalau ke atas ngusap sekali, kalau yang bulat ini mati, ini jeda-jeda nih, ini jeda-jeda. Kalau ini play ini dia nyala apa ngusap terus. Nah kalau makin yang ini makin cepat, playnya 2, ya speed ada 2 gitu. Nah kalau untuk lampu kalau untuk wiper belakang sama nih, ini ada polanya nih pak. Yang ini untuk jeda-jeda, kalau ini untuk ngusap terus. Nah jadi diputar nih, dia ngusap nih belakang nih. Nah jeda sekali. Nah kalau ke depan ini ngusap terus. Terus nyalain air wipernya gimana? Nyalain air wipernya di kedepanin pak. Gitu. Tapi dia ala wiper belakang, dia bedanya sama wiper depan. Nyalain air wipernya tuh harus diputar dulu, baru wipernya itu muter. Nah di kedepanin dulu. Wiper nggak otomatis kan, ini otomatis nih disemprot langsung muter gini ngusap kan. Kalau wiper belakang enggak, wiper belakang itu dia masih manual. Jadi diputar juga langsung dia seperti juga iya gitu. Nggak bisa disemprot langsung ngusap, nggak bisa dia. Iya, nggak kayak depan nih. Nggak kayak depan, beda. Nah ini untuk audio. Nah ini audio nanti tinggal bapak nih antena nanti nggak dipanjangin, tinggal pilih. Nah, misalkan bapak mau pilih radio nih 8,7 misalkan. Misalkan ini kan Gen FM nih, bapak mau save misalkan, kita nomor 5 terus nih pak, di sini, itu dia nge-save. Terus bapak ganti-ganti, mau ganti ini, tinggal save. Bisa juga dari sini pak. Nah ini dari sini. Nah kalau mau ganti terus, dia ditekan terus pak, gantinya baru searching manual. Kalau nggak mau mencet ini ribet, ini tekan terus gitu. Nggak mau ribet gitu kan. Kalau ini untuk gedeinnya, ini untuk kasar ini masih nyari dia. Untuk gedein, ini untuk kecilin pak, gitu. Nah bisa juga dari sini gedein, ini ngecilin. Yang penting enaknya bapak aja. Nah ini kalau ini untuk radio, ini bisa juga pakai bluetooth. Bluetooth ini nanti kalau caranya gimana, bapak sinkronin bluetooth bapak, HP bapak sama bluetooth yang ini. Nah ini ditambah, tidak ada perangkat kan. Cara gimana, bapak cari di sini, cari di handphone bapak. Nanti bisa udah ada nih nama bluetooth di handphone bapak sama nama mobil yang ini. Di situ nanti bapak di sini udah dicatat nama bluetooth bapak, bisa udah pencet, nah langsung memasangkan. Nah atau enggak sambungan sama aja, memasangkan nama sambungan sama aja. Nah nanti di situ nyambung tuh pak, di sini bisa kelihatan audio yang bapak setel, musiknya, log panggilannya tuh ada di sini. Ada kontak, ada tombol, jadi nanti bisa kalau ada telepon ke handphone bapak, dia nggak harus bapak angkat teleponnya, langsung ngomong aja, bisa ngangkat dari sini gitu. Oke, ada pengaturannya juga nanti di bahasanya, audionya, nanti pengaturan nanti tinggal bapak setting sendiri ya. Nah ada giantnya, ini biasanya sih ditambahin, tapi bisa dimulai terserah enaknya bapak aja. Nah ini video juga sama, terang LCD-nya ini mau digelapin apa diterangin gitu. Nah kecerahannya gitu, ini lain-lain. Ini ya itu buat panduan audionya doang sih pak. Aku panduan audionya ada di sini, cuma ini kan hitungannya kayak sertifikasi sih yang lain. Nah ini udah jelas semua belum pak? Nah di sini kalau misalkan bapak misalnya kan kalau malam kan silo nih pak, mau matiin gimana pencet yang ini nih pak nih, itu mati. Oh agak meredup ya. Biar mati. Biar emang ini mati, biar nggak silo kan, kalau malam takutnya silo kan. Kalau misalkan nyalahinnya gimana, dipencet 2 kali pak, ya hidup lagi. Kalau mau matiin layarnya doang, matiin ini aja nih. Kalau untuk matiin audionya gimana? Kalau mau masukin kaset, dimasukin aja. Gitu. Kalau mau keluarin pencet eject pak. Dimatiin aja nih. Kalau dimatiin. Dia mati, nggak ada suara segala maksudnya. Kalau mau matiin mobil sama, dia radionya dimatiin, ditekan terus. Kalau udah nyalain sekali aja juga nyala aja. Tekan terus ding. Nah, nyala audionya. Gitu pak. Kalau ini untuk lampu hajarnya. Nah, kalau ini untuk apa namanya, sirkulasi udara pak, yang dari
dari luar. Jadi kalau misalkan ini kan dari ini begini nih sirkulasinya, jadi cuma ada di dalam mobil pak. Iya. Tapi kalau ini kan dari luarnya ke dalam, nanti dari luar ke dalam mobil, jadi bau-bau yang ada di luar masuk ke dalam mobil semua. Gitu. Nah jadi kalau sini nih, jadi anginnya agak panas nih, beda kan. Iya. Kalau yang ini kan dingin nih, gitu. Iya. Beda Mesin dia. putarnya di sini ada. Sirkulasi. Nah ini untuk kita sapnya di sini. Nah ini kita cobain parkir mundur ya pak. Iya. Nah ini bunyi pak, saya parkir mundur ya, nah bunyi. Nah, Tinggal di ini lampu rem parkir ini untuk naruh barang di sini ada, ini masih pada baru. Nantinya lampu, nah ini ada door pak, jadi kalau buka pintu, pintunya kebuka, jadi nanti dia nyala lampunya. Tapi kalau nyalain dia kesini ini nyala on. Karena ini pintu, jadi kalau misalnya odor ini, jadi kalau misalnya dibuka di kedor ini mati, tapi buka pintu dia nyala. Gitu. Kita jelasin ini pak nih, ini tuh tachometernya. Di sini ada kilometernya, total keseluruhan dari pertama kali dibuat mobil. Ini bensinnya udah di sini juga 20 liter. Ini jam, kalau ngatur jam udah yang ini nih pak nih. Iya. Ini ngatur jam ini kan ada daunnya tombol nih. Ini ngatur jam ini. Nah dia ditekan terus. Nah pencet sekali, nah berarti ngaturnya menit. Iya. Misalnya pencet nih, misalnya menit sekian. Nah udah nih, menitnya udah bener nih, diemin aja. Jadi dia pindah ke jam, nah baru dia coba ganti lagi cek jam berapa nih, misalkan jam 11 misalkan. Iya. Nah udah didiemin lagi termati, itu jam udah benar. Iya. Termati nih, termati kan. Iya. Ini udah benar. Nah kalau ini untuk ini yang 130 ini jarak keseluruhan pak. Jarak keseluruhan mobil. Nah, jadi dari pabrik pertama kali dibuat sampai mobilnya nyampe rumah bapak. Gitu. Kalau ini trip, jadi dari misalnya dari sini nih ke PT berapa nih kilometernya di trip, ini bisa dinolin pak. Oh kalau yang trip. Jadi dinolin, jadi bapak bisa tahu nih dari PT ke dari rumah bapak ke PT berapa. Nah misalkan ini ada trip B ini sama aja tadi kayak trip A, bisa dinolin juga. Gitu, dia bisa ini, tapi ini jalan terus sih pak kalau ke jalan. Tapi tinggal dinolin aja deh. Cuma perkiraan jarak aja. Atau bapak bisa jadi gini buat patokan bapak sering jalan, kalau orang-orang terus kalau sering jalan lah, sering digrepin, biasanya patokannya dari trip, jadi tripnya dinolin, kalau udah 10.000 kan dia nggak ketahuan tuh. Iya betul. Nah 10.000 baru nih, oh ya baru 10.000 di servis, jadi tripnya itu nggak diganti-ganti, bisa ada orang yang kayak gitu juga. Ini average ini, jadi konsumsi bahan bakar pak. Jadi kalau bisa 1 liter bensin itu bisa nempuh jarak berapa kilometer, Pak? Dari 1 liter bensin bisa nempuh jarak 13,2 kilometer. Jadi ini tuh bisa nambah, bisa kurang. Jadi contoh kalau nambah itu kalau bapak lagi jalan, kalau jalannya lurus terus lancar, itu nambah terus pak, dia semakin irit kalau nambah. Kalau mau jalannya ntar ngegas, ngerem kayak macet gitulah. Jadi semakin turun. Jadi ini tergantung nih. Tapi ini kalau Ayla bisa sampai 1:16. Jadi bisa nyampe segitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya, gue belum pernah nyobain di Pantura yang manual tuh berapa. Biasanya sih 18 juga bisa nyampe sih kayak pak. Jadi semakin gede ini semakin irit gitu dia pak. Gitu. Jadi kalau mau mobil sekarang kan rata-rata tuh 1:16 aja biasanya juga udah irit sih. Yang kemarin kan ini 1:3 sini juga udah irit sebenarnya. Iya, udah irit termasuknya gitu pak. Nah kalau ini rank ini jadi artinya sisa bahan bakar yang ada di tangki ini bisa nempuh jarak berapa kilometer. Ya contohnya ini dengan 4 bar ini nih bisa nempuh jarak 192 km. Itu tanpa ada macet, tanpa ada kendala kayak jalan terus lah pak. Tapi kalau macet segala macam dia beda. Pasti kan namanya macet kan, nama basic kan pakai segala macam kan ngedet juga kan. Betul. Kalau ini dalam keadaan jalanan mulus, berarti nggak macet gitu. Nggak macet. Nah ini eco on ini jadi nanti ada indikasi kayak motor beat gitu kan, ada indikasi. Nah sama aja pak, dia bisa nyala, bisa kalau motor kan bisa dinyalamatin. Betul. Nah kalau mobil dia bisa nyalahinnya gimana? Ini nyala nih. Kalau mau bapak matiin ditekan terus pak, mati off. Nah jadi eco onnya nggak berfungsi, bisa diatur. Tapi kalau misalnya bapak dionin, bisa sih dionin sih biar irit. Iya kan? Iya. Nah ini di 103 lagi. Nanti bebas sih kalau itu, nanti tinggal bapak yang itu. Nanti ada indikasinya P. Jadi kalau misalnya bapak starter mobil nih, harus mati semua pak nih. Ada kan ada tombol banyak nih. Matiin dulu deh, coba nih pak. Nah ini kan banyak nih. Nah kalau pas ini power steering, ini oli, ini suhu, ini sini. Ini tahu pikiran kamu mau berapa?
Sekarang tanggal 5 ya. tanggal 5 pasang 05 bulan 1 bulan 2 tahun 2020. Iya. Sama ini kelas 5 di kelas 5 2020. Di sini Pak ini di sini namanya pemasaran nama Pak Jenderal Arifin. Nah ya sudah KTP Puri Nirwana. Nah di sini nomor akar yang juga sama. Nah di sini dalam pada menggali. Iya. Namanya paling ganteng. Nah kalau ini sama, ini namanya Pak Jenderal Arifin. Di sini mobil ALS di Bulus RMT Deluxe. Nah ini tanda tangan pada bang ini tanda tangan gali, saya tanda tangan begini. Di sini bersama di sini membawa beli di Astra International Dealer Sales Officer Harapan Indah. Ini nomor ini tipe mobilnya Suzuki Ayla Bulus RMT Deluxe. Ini nomor apa ya, nomor sini ya warnanya abu-abu. Ini Pak Jenderal Arifin. Sini KTP. Nah, kata bang lain kata tanggal belakang. Sini Ya. Nah, terus nah di sini kalau misalnya nanti baru servis nih, nah di sini nanti ketahuan nih Pak di tanggal berapa servisnya, di kilometer berapa, apa yang diganti, terus apa yang diganti, mekaniknya siapa, apa yang dikerjain. Nah nanti di mana bengkelnya gitu. Nah nanti ini semuanya itu cuma pilih servis itu Pak. Jadi kalau ini nggak bukan bapak ini sih, nanti yang isi dari orang bengkel gitu. Nah, ini kita jelasin yang intinya aja Pak. Nah di sini juga ada garansi Pak. Garansi itu kita cuma ada 2. Nah kayak garansi mesin sama garansi aki. Kayak garansi kaca, apa kayak rusak ban, kayak kunci, ban, aki, ya masih garansi ban, terus kayak cat, warna cat gitu kan, terus kayak kehilangan itu nggak ada garansi Pak. Masih garansi. Nggak ada garansi. Nah yang digaransi sama mesin itu garansinya 3 tahun atau 36 bulan atau 1.000 km. Jadi mana tercapai lebih dulu. Misalkan nih mobil jarang dipakai nih, nah kilometer belum 100.000 tapi udah 3 tahun, itu tetap garansinya Pak. Atau mobil sering dipakai nih belum 3 tahun, nah kilometer udah 100.000 tetap nggak garansi. Jadi mana tercapai lebih dulu. Nah kalau aki garansi setahun Pak, atau 12 bulan atau 20.000 km. Nah jadi mesinnya 3 tahun, aki setahun. Aki juga masih digaransi nih setahun gitu. Jadi kalau misalnya setahun belum setahun nih bapak jarang pakai nih, misalkan belum setahun nih tapi udah ada soal apa gimana, kita bisa digaransi. Tapi kalau misalnya udah setahun lewat itu udah digaransi. Atau kilometer belum setahun nih tapi kilometer udah 50.000 misalkan, tetap akhirnya digaransi Pak, soalnya udah lebih dari 20.000 kilometer. Nah kan ini kayak terus kayak ban, kayak spare part, kayak kehilangan, terus kayak oli, kayak ban itu nggak digaransi Pak. Jadi kalau kehilangan itu nanti jatuhnya ke asuransi. Jadi kalau dia hasilnya sendiri itu nggak ada yang namanya asuransi apa garansi kehilangan, jadi dia asuransi kehilangan ada. Kalau asuransi itu dari leasing. Oh dari sini. Bukan dari si pabrik. Bukan dari pabrik gitu intinya Pak. Oke. Nah ini dari guys dari sini aja. Nah kalau ini bapak misalkan nih mobil mau dijual nih misalkan, nanti diisi lagi nih yang beli siapa, namanya sudah yang beli Pak. Nanti ini ada berapa lembar kalau misalnya mau dijual lagi, tapi kalau mau dijual nggak usah diisi lah kan ini ya. Ini udah dicek sama mekaniknya Pak, cek di sini, udah kan cek sama mekanik Pak. Nah juga kemarin kalau di awal hari Januari 2008 udah sampai. Nah terus ini kalau misalkan bapak misalnya servis pertama itu di 1.000 Pak. 1.000 atau 1 bulan ya, harusnya 1 bulan tiap strip di 1 bulan. Jadi namanya tercapai lebih dulu. Kalau misalkan mobil belum 1.000 nih, sama aja tadi kalau belum 1.000 tapi sebulan itu udah servis. Nah kalau misalkan udah 1.000 tapi belum sebulan, servis juga sama. Patokannya 1.000 atau sebulan. Jadi kalau sering dipakai yang lihat kilometer 1.000, kalau misalnya udah 1.000 tapi belum sebulan servis. Kalau jarang dipakai berarti patokannya bulan. Tapi kalau sebelum 1.000 tapi udah sebulan itu servis juga. Sama pelipatannya sih 10.000. Kalau servis pertama 1.000, servis keduanya 10.000 Pak. Nah atau 6 bulan. Nah setelah itu pelipatan terus 6 bulan. 20.000 sama 12 bulan. Pelipatan 6 sama pelipatan 10. Jadi kalau nanti ketahuan nih Pak, servis pertama nih berapa? Belum ada biaya, cuma ada pesawat. Nah kedua Pak, ada pemeriksaan juga, ada diganti juga, ganti itu bisa cuma diganti.
Itu oli di sini. Nanti ada keterangan lagi sini ganti apa di sini. Buat patokan, jadi ini baru misalkan wah udah 100 sekian ribu nih harus ganti apa ya, nah baca dulu di sini. Berarti itu mana buat budget sendiri sih pak. Udah Buat ada budgeting juga gitu. plan ini. Plannya, servisnya. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, ini kalau misalkan ini jasa pak, jadi gratis itu cuma ada jasanya kita pak. Jasanya itu gratis free sampai 50.000 kilometer atau 30 bulan. Nah, ini 30 bulan. 30 bulan atau 50.000 kilometer. Jadi total 6 kali gratis itu masih free jasanya. Tapi kayak spare part, kayak oli dan lain-lain itu biaya sendiri. Gratis itu kayak misalnya cek mesin, cek aki, cek dalam arti kayak tune up biasa tuh masih free pak. Jadi kalau ada 3 spare part, kayak oli, kayak saringan oli, ya pokoknya dalam arti kayak ganti semua itu masih ada biayanya. Tapi kalau misalnya bongkar itu free pak. Itu segitu sih pak. Kasihkan rem itu masih free. Selama itu nggak ganti sih ini ya, karena nggak ada kena biaya ini. Iya, tapi biaya oli ya harusnya sih sekitar 12 kali ganti pak. Kalau oli itu kan ya apa? Kalau oli kan dia kalau nggak dipakai ininya pelumasnya itu hilang pak. Tetap pelumasnya hilang, yang ada bukan yang oli. Jadi kalau cuma kental ikan doang apa gimana ya? Fungsinya nggak ada. Ya, nah itu hasilnya. Nah terus kalau misalkan bapak ada di manapun nanti kalau punya telepon kesini pak. Nah sini ada nih bengkel-bengkelnya di seluruh Indonesia. Kita teleponnya ada alamatnya semua di situ lengkap. Nah terus kalau misalkan nih bapak ribet puyeng misalkan lagi di mana nih, bapak bisa mau di jalan, kita telepon di sini pak 158 158. Ini telepon nanti kalau butuh derek, butuh towing, butuh saat jasa aki, butuh tinggal di dalam mobil, dalam keadaan darurat apapun lah, nanti bapak tinggal telepon di sini aja. Nanti orang asal udah terima bapak, kecuali jangan di jalan tol ya. Kalau di jalan tol itu nggak bisa, harus keluar tol dulu baru dijemput sama asrama. Jadi di jalan tol itu dijemput sama jasa marga dulu, gitu sama asrama. Jalan tol dia nggak bisa, bisa itu keluar tol jalan dekat nanti dijemput di situ. Ini dari buku servis, dari sini ditanya nggak nih pak? Nggak bisa. Oke, nanti kalau ada yang kurang-kurang, nanti nggak baca-baca atau nggak tanya ke dalamnya aja. Oke. Terus kalau ini sertifikasinya pak, saya sertifikasi pelindung cat, udah dikasih pelindung cat, redam suara itu udah dikasih juga, sama di bagian bawahnya anti karatnya. Itu ada satu sertifikasinya sama mas. Ada sertifikasinya, terus ini buku panduan audionya. Nah tadi tuh caranya butuh gimana, cara ketinggalan audionya kayak gimana, nanti baca-baca di sini aja pak. Nah, ini buku panduan mobilnya. Yang tadi tuh yang buku tanyain tuh lampu, itu nanti caranya nyetingnya gimana, terus kalau nyalain dikasihnya apa nanti dari sini semua pak. Nah, kalau ini buku panduan terus berkendara sama terus perawatan mobil sebenarnya paling kan berkendara nih. Sebenarnya sih nggak cuma tips berkendara tapi ada perawatan mobil, cara ngerawat aki gimana, cara ngerawat oli rem gimana, nanti tahu sih semua. Nanti baca-baca aja pak, cara berkendara yang baik dan benar gimana gitu. Cara pakai ban gimana ada semua di sini. Ini jadi intinya 17 kalian merawat mobil juga ada tipsnya gitu. Nah kalau di sini pak, nah ini kan perjalanannya nih. Nah, ini kan ada mobil batang asli pak. Sini. Ya. Nah terus di sini, nah kalau ini tadi udah dari checking semua nih pak. Ini bukti dari pengecekan kali nih pak, pengecekan semua. Jadi sebelum mobil tadi udah dicek mekanik kan, terus mau jalan ngecek lagi masih oke semua. Nah terus ini yang penting, nah jadi ini kalau setelah bapak mobil ini konfirmasi sama orang patuh, tanggal jatuh tempo, kan tanggal jatuh tempo sesuai yang kemarin di bulan kemarin pak. Tapi hari bulan ini udah bayar angsuran nih. Nah setelah, tapi nanti dia paling konfirmasi dong kalau mobil diterima apa belum. Jadi konfirmasi, tapi nanti setelah konfirmasi nanti ada lagi telepon dari Astra Pusat. 2 kali berarti. 2 kali, tapi yang pertama itu biasanya yang dari sini yang perlu dari Astra Pusat. Dari Astra Pusat itu tujuannya untuk minta penilaian. Gitu itu udah yang kali pak. Ya jadi gini, nanti sini ada nih yang boleh baca dulu deh. Kayak lama waktu menunggu, misalkan ini kalau di showroom misalkan. Ini nanti kita semua teknisnya kita semua di rumah ya, intinya kalau emang dia ada yang ditanyain kita tolong banget nilainya 10 sih pak.
Oh. Nah di sini ada nilai 10 nih Pak, luar biasa. Jadi dia hitungan kalau naik Grab kan bintang 5 kan. Nah kalau kita bisa minta nilai 10 sih Pak. Oh gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya kalau di PT kan dinilai kan sama bos. Nah jadi kita dinilai sama customer ya Pak. Iya. Nah kita nilai gitu Pak, nilainya 10. Nah, jadi minta tolong di situ nih. Siap. Nah kalau nanti kan sebelum telepon itu kan kita ada pendataan dulu Pak. Betul. Nah hasilnya kita diisi dulu datanya, di checklist ini sampai sini Pak, di checklist 10, mau tanggal di sini Pak. Ini biasanya buat nanti kita klaim garansinya ya Pak. Kamu buat daftar garansinya. Yang ini aja centang ya. Dicentang ya. Coba tolong gitu doang Pak. Nilainya itu penting Pak. Kepuasan pelanggan. Nah itu dia. Ya boleh dibacain gue juga sih dia kalau dia itu gini Pak, kalau dia nanya apapun itu nilai 10 sih Om. Intinya yang baik-baik. Nah ya gitu. Sini ya. Ya. Nomor. Di sini di silakan kan di sini kan yang di sini Pak. Udah masuk semua ya Pak? Iya, boleh. Kalau itu makanya yang merah, dia pakai yang ini kali bawa. Ini bukti buat kalau bapak yang mobil udah diterima. Nanti kalau bisa bapak. Tapi kalau bisa jangan bawa kemana-mana. Ini juga mati kalau misalnya nanya nih di rumah nih kan sering ada yang razia Pak. Di mobil kalau ada plat nomornya ini buktinya apa harus beli gitu loh Pak. Ini masukin sini ya. Iya. Nah ini buat dibawa semua ini buat laporan sinar nih. Oke. Kita udah selesai semua nih. 5 mobil, terjelasin buku serius segala macem. Nah sekarang kita nanya testimoninya Pak. Nah, dia minta tolong supaya ceritain dari awal pembelian tuh kayak gimana, terus ketemu dari gimana, sampai sekarang ini kayak gimana gitu. Dia minta tolong itu doang sih. Oh gitu. Ya ceritanya mungkin ya. Ya cerita aja nggak apa-apa, yang lama juga nggak apa-apa. Ya dari awal tuh sebenarnya kan kita itu cuma mau planning aja dulu. Awalnya nggak rencananya tuh nggak mau beli dulu gitu. Kita mau sharing-sharing, kita tuh lihat budgetnya dulu kira-kira cukup enggaknya gitu kan. Ya belum lah, kondisinya juga lagi belum cukup punya. Nah, terus dikasih tuh, pertama sih dikasih yang temen tuh nomor ini sales lain tapi nggak aktif, nggak aktif. Terus dikasih tuh nomornya Gali, dikasih nomornya Gali. Nah, coba barangkali bisa ini gitu kan, bantu gitu kan. Saya tanya-tanya ternyata enak juga Mas Gali itu, ternyata oh kita minta ini di support gitu. Artinya kita bawel sedikit tuh Mas Gali masih bisa ini. Ya kesannya sih mungkin pas pertama tuh saya juga nggak enak pas awal itu, kadang apa minta ketemuan itu ya, awal itu sampai hujan itu Mas Gali rela gitu tungguin sampai malam. Kita sebenarnya nggak enak juga sampai bocor ya Pak. Sampai setengah 9 atau jam 9. Iya, 9. Dia datang dari Solo habis pagi gitu. Orang ini ini berarti orang benar-benar ini gitu, membantu gitu. Ya intinya Mas Gali enak lah. Ya, kalau ada yang mau pesen mobil mungkin recommended nih. Recommended. Ya itu sih dia juga minta apa ya, kalau misalnya Gali ada salah ada kekurangan apa kita bisa kerja juga Pak sesuai SOP Pak, maksudnya gitu. Maksudnya ya pokoknya ini kalau misalnya jangan lupa nilainya 10 Pak. Iya, ya udah sih, maksudnya kalau untuk mobil sih insya Allah kalau memang gak ada apa-apa ke depannya nanti kabar-kabar ke kalian aja. Nah kalau misalnya gak bisa nanti kita bareng. Nah, kalau bisa sih sesi pertama itu diusahain tuh ke arah Palindan Pak. Awal yang pertama. Tapi ya kalau misalnya emang nggak sempat ya bikin coba aja, mungkin bikin resmi dia masih bisa.
aja video gua kali ini. Kita udah jauh ngirim ke Cikarang. Besok siapa lagi yang mau kita kirim, tungguin video kita terus. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Gali Sales Operation. Nanti banyak lagi cerita-cerita tentang sales Daihatsu, terutama di Harapan Indah. Nih banyak kayak sales counter nih yang SPK-nya banyak, DO-nya kagak ada. Ntar tenang aja, banyak ceritanya. Komen Kalau kayak kita yang jualan doang, gajiannya juga sama, kagak ada gajiannya. Yang kerja terus nggak pernah ada liburnya juga. Ya macem-macem dah. Ikut kampus, pantes. Tuh kita udah ngomelin mulu. Udah. Ngirim ke Cikarang. Thank you udah nonton video Gali. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Gali Sales Operation. Thank you. Kemana ku pergi, Ayla selalu temani. Kemana ku tuju, Ayla bersama selalu. Asare asu Ayla baru, Ayla irit, Ayla kasih semakin kaya, semakin bertenaga. Asare asu Ayla. Asare asu Ayla is what to be for. Daihatsu, sahabatku.